Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi soal hukum saham, tapi spesifik ke dasar hukum kenapa saham itu halal. Apakah saham syariah halal atau tidak yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Nah, terkait ini kita akan ulas berdasarkan pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Jadi ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengenai hukum dari investasi yang sebagian hartanya bercampur antara yang halal dan haram. Jadi seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, analis saham syariah. Jadi karena lama tidak update, pada kesempatan kali ini mengenai dalilnya itu tidak akan kita tunjukkan dulu. Jadi di part 2 akan kita sampaikan. Tapi pada kesempatan kali ini kita langsung membahas inti dari hadisnya mengenai hukum investasi saham yang menjadi dasar rujukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengenai halal haramnya sebuah saham, mengenai halal atau tidak dari investasi saham. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai saya mau menyampaikan, jadi sambil kita menunggu studio baru kita, jadi bukan studio baru sih, jadi renovasi studio kita, kita mulai syuting dulu seadanya. Jadi kita belum masang peredam dan belum melakukan pengecatan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah dari sisi materi kita akan tetap sajikan secara profesional. Nah teman-teman, analis saham pada kesempatan kali ini akan kita bahas dulu. Jadi kita sudah buat video panjang sekali soal hukum investasi saham. Tapi pada kesempatan kali ini saya mau memberikan ringkasannya, detailnya kenapa investasi saham itu bisa halal. Nah, kalau pendapatmu yang pernah saya sampaikan, jadi teman-teman, pendapat MUI yang pernah saya sampaikan bahwa alasan MUI memutuskan investasi saham itu halal itu karena percampuran antara harta halal dan haram dari perusahaan atau perusahaan terbuka itu tidak melebihi dari 40%, atau dengan kata lain, harta halal dari perusahaan tersebut itu jauh lebih banyak daripada harta haram, atau kita sebut saja misalnya perusahaan melakukan pinjam-meminjam, atau dia mengambil modal dari pihak ketiga, anggaplah bank misalnya, melakukan kredit dan lain sebagainya. Maka dana dari hasil pinjaman itu tidak lebih banyak dari modalnya. Atau dengan kata lain, harta yang dikelola oleh perusahaan tersebut, kalau dia sifatnya dari pinjaman konvensional yang menggunakan riba, itu tidak lebih banyak dari modal halal atau pinjaman halal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya, bahkan saya mengatakan bahwa video ini juga untuk memperjelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi yang mengatakan saham itu mutlak halal, mutlak haram karena alasan 40 dan 60% tadi. Jadi Ustadz Erwandi menyampaikan bahwa kenapa ada alasan bahwa harta halal lebih banyak sedangkan harta haramnya lebih sedikit, itu bisa dihukumi sebagai investasi yang halal. Jadi Ustadz Erwandi tidak setuju di bagian itu. Tapi ini kita akan jelaskan, bahkan ini sebenarnya dasarnya dari hadis Nabi. Nah, kita runtun dari awal dulu. Jadi kita urut dari awal dulu. Yang pertama adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau sudah menyampaikan bahwa ya namanya harta halal haram, kalau dia bercampur misalnya, jadi apa yang didapatkan seseorang dari harta tersebut itu ternyata harta haramnya lebih banyak. Anggaplah harta haramnya 60%, harta halalnya 40%, maka itu dihukumi haram. Tetapi berbeda misalnya kalau harta
halalnya lebih banyak, taruhlah kita mengambil dasar hukum MUI, yaitu 60% harta halal atau 60% pinjaman yang halal menggunakan sistem syar'i dan 40% pinjaman yang menggunakan sistem konvensional atau riba. Maka kata Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa kalau yang halal itu lebih banyak, maka itu dihukumi halal. Tapi kalau hartanya itu yang haram lebih banyak, itu dihukumi haram. Nah, apa dasarnya? Jadi ini tidak serta-merta Imam Al-Ghazali menyampaikan seperti ini. Bahkan MUI sendiri memutuskan bahwa hukum Islam itu bahwa investasi saham syariah itu halal, itu berdasarkan pendapat dari masing-masing ulama yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Tapi mereka menggunakan dalil yang sangat sahih menurut saya. Jadi kalau dari pendapat Imam Al-Ghazali sendiri yang diambil oleh MUI, ini sebenarnya dasarnya dari ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau menyampaikan kalau ada pemberian harta dari sultan atau raja atau orang-orang yang anggaplah zalim dalam hal ini, kalau mereka menawari kita hartanya untuk dimakan atau apapun itu, maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau harta halalnya lebih banyak, maka makanlah hartanya karena itu halal. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga ini menjadi rujukan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib? Kalau teman-teman misalnya membantah, kan Ali bin Abi Thalib bukan nabi, tidak bisa memutuskan bahwa itu halal atau haram. Jadi ini banyak kekeliruan, teman-teman. Jadi ini sudah di ultimatum, sudah disebutkan oleh Nabi sendiri dalam hadisnya, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi ini menjadi dalil kuat kenapa saham itu bisa halal, karena kata Nabi sendiri, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi sunnah khulafa'ur rasyidin yang kita maksud ini adalah 4 orang tersebut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah Utsman bin Affan. Dan ungkapan ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga ketika ini diambil rujukan, maka sebenarnya ini dikuatkan oleh hadis tadi bahwa kita harus berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sehingga dasar yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali untuk mengatakan bahwa ketika harta halal dan haram itu bercampur, maka itu menjadi halal kalau harta halalnya lebih banyak, itu dasarnya dari ungkapan Ali bin Abi Thalib. Dan ungkapan Ali bin Abi Thalib tersendiri dan ungkapan Ali bin Abi Thalib sendiri itu dikuatkan oleh hadis tadi. Sehingga jelas bahwa jadi dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengatakan bahwa hukum saham syariah halal itu berdasarkan dari hadis sendiri. Kalau kita runut dari mulai apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sampai kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga sampai kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah saham syariah halal atau tidak, nah dasar ini sebenarnya sangat kuat untuk mengatakan bahwa saham syariah itu halal. Dan intinya juga Al-Quran sudah menyampaikan bahwa kalau kalian punya harta, maka hendaklah harta itu diputar. Kalau tidak digunakan berbisnis, maka digunakan berinvestasi di perusahaan-perusahaan. Nah, dalam hal ini adalah saham untuk zaman kita saat ini. Jadi teman-teman, kalau ada yang masih tidak setuju dengan ini, silahkan komentar. Dan kalau Anda setuju dengan apa yang kita sampaikan tadi, silahkan share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.